Bapa kami yang di surga, senantiasa kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Kami boleh bernapas, kami boleh bergerak, kami boleh beraktivitas. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Dan semua pergumulan hidup kami pasrahkan kepadamu. Karena Engkau yang selalu turut campur untuk memberi kami jalan keluar, kelegaan, kelepasan dalam setiap masalah hidup. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memegang erat tangan kami. Dan jangan jauhkan roh-Mu dari kami Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Kau selalu ada bagi kami. Dan kembali saat ini dalam ibadah singkat di siang hari ini menjelang sore, kami mau membaca Alkitab. Selalu terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Untuk kami mengerti memahami setiap firman-Mu, supaya kami tetap berada di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Karena firman yang hidup adalah harta paling berharga bagi kami, yang tak bisa kami lepaskan, karena Engkau adalah kekuatan dan pelita dan terang bagi kami. Di dalam Yesus Kristus dalam Kudus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke 37 dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke atas kamar itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujaknya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Baginya jawab Gehazi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu, juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah yang mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dan bawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini kau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelandainya keledai itu dan berkatalah kepada bujangnya, tutulah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah itu ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih.
Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang beri salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar. Sungguh dahsyat Tuhan apa yang kami dengar dan baca, bahwa setiap nabi pilihan Tuhan pada zaman dulu banyak sekali melakukan perbuatan baik dan mujizat, terutama mereka yang benar-benar di dalam Tuhan, yang sepenuhnya hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang kau beri mujizat untuk membangkitkan orang yang sudah mati untuk hidup, karena Tuhan selalu datang dan berbicara kepada mereka. Sama seperti hal zaman ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap bekerja. Dalam segala keadaan kami, Engkau tetap ada ya Tuhan, yang kami selalu menyadarkan hidup kami dan percayanya kepadamu. Terima kasih apa yang kami dengar dan baca hari ini. Kiranya selalu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk memelihara iman dan percaya kami kepada Tuhan yang hidup, yang mengasihi, yang mencintai kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami, untuk selalu kami jalani, kami dengarkan, renungkan, dan kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman dan penginjil-penginjil sejati, untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus kepada semua orang, bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia dan Tuhan telah ada dari zaman dulu hingga sekarang, baik dalam roh dan kebenaran, dalam perjumpaan pribadi, dan Tuhan tetap ada menerangi setiap hati dan jiwa manusia, karena kita yang percaya kepada Tuhan yang hidup adalah benar-benar akan dijumpai secara pribadi. Lawatan Tuhan tidak akan pernah berhenti kepada semua orang yang membuka hati dan hidupnya kepada Sang Hidup itu sendiri, yang adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Iman.